Saya akan mempresentasikan studi kasus Kota Neapolis menuju transparansi pelayanan publik. Saya adalah Yose Elviranto SST sebagai Kepala Seksi Pelayanan Publik pada Dinas Pelayanan Terpadu yang ditunjuk oleh Wali Kota Neapolis di negara Armenia. Identifikasi masalah yang saya temui, yang pertama yaitu masih adanya beberapa perizinan yang belum terkoneksi dengan sistem OSS (Online Signal Submission). Kemudian yang kedua, sistem pelaku usaha skala kecil masih enggan menggunakan sistem OSS karena mereka mewajibkan membayar asuransi kesehatan. Dan yang ketiga, adanya dugaan maladministrasi. Yang keempat, temuan di rumah sakit di daerah Kota Neapolis yang telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap pasien anak-anak, terutama pasien anak-anak dari daerah miskin. Kemudian yang kelima, pegawai administrasi rumah sakit daerah Kota Neapolis kurang memahami peraturan perundangan terkait pelayanan pasien. Sementara analisa saya terhadap hasil identifikasi masalah tersebut, yang pertama, penginputan data menyebabkan waktu yang lama karena perizinan belum online. Yang kedua, analisanya pelaku usaha merasa terbebani dengan asuransi kesehatan. Yang ketiga, prosedur yang tidak sesuai hingga penawaran kemudahan jasa pelayanan yang disertai permintaan imbalan. Yang keempat, indikasi kurang harmonisnya koordinasi antara Dinas Kesehatan, Ikatan Pengelola Rumah Sakit, Asuransi Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan. Yang kelima, sikap diskriminatif pegawai di bagian front office yang meminta uang muka pada keluarga pasien. Apa yang menjadi penyelesaian saya sebagai Kepala Sub? Itu penyelesaian saya terhadap masalah-masalah yang ada. Yang pertama, perizinan satu pintu sehingga menghindarkan dari pungli dan administrasi yang berbelit, sehingga administrasi menjadi lebih mudah. Yang kedua, sosialisasi tentang manfaat asuransi kesehatan dan mempermudah prosedurnya. Yang ketiga, menindak tegas para pelaku maladministrasi. Yang keempat, menindak tegas pelaku diskriminasi dan menegakkan aturan yang tegas. Yang kelima, diperlukan edukasi, pelatihan, peraturan perundangan sehingga semua pegawai administrasi memahami dan melaksanakan sesuai peraturan perundangan. Selanjutnya, apa alasan saya mengambil tindakan tersebut dan apa dasar pertimbangannya? Yang utama sekali, melakukan pembenahan pelayanan publik sehingga tingkat kepuasan pelayanan publik kepada pemerintah meningkat. Kemudian apa yang menjadi masalah utama dari sejumlah permasalahan tersebut? Tak payah lagi, yang menjadi masalah utama itu sistem perizinan untuk pengurusan izin sangat lama dan berbelit-belit. Hal ini menyebabkan ketika pengusaha melakukan penginputan data membutuhkan waktu yang lama karena perizinan belum online dan juga adanya dugaan maladministrasi, sehingga para pelaku usaha menjadi enggan berurusan. Kemudian solusi apa yang dapat saya sampaikan? Yang dapat saya ketengahkan di sini solusi ada 3. Ada 5. Yang pertama, perizinan satu pintu. Yang kedua, sosialisasi manfaat asuransi kesehatan dan mempermudah prosedurnya. Yang ketiga, menindak tegas para pelaku maladministrasi. Yang keempat, menindak tegas pelaku diskriminasi terutama kepada anak-anak. Yang kelima, edukasi. Kemudian apa saja yang bisa menjadi kendala dalam memunculkan kebijakan dan langkah-langkah perbaikan di dalam Kota Neapolis? Yang pertama, kesulitan dan kendalanya adanya oknum yang bermain, oknum yang memanfaatkan situasi. Oknum-oknum ini harus diberantas. Yang kedua, kapasitas SDM pegawai yang rendah. Untuk itu kita harus meningkatkan kualitas SDM para pegawai.
Yang ketiga, penggunaan biaya anggaran yang belum disetujui baik oleh DPRD maupun oleh pihak negara. Sebab untuk setiap perubahan kita memerlukan biaya anggaran yang banyak, juga untuk perbaikan mental, SDM, memerlukan pelatihan juga menggunakan anggaran. Yang keempat, kesadaran masyarakat yang rendah dalam menghadapi perubahan. Karena selama ini perizinan berbelit-belit, terbiasa bayar pungli, sekarang ada perubahan, biasanya masyarakat kaget dan terjadi ketimpangan. Biasanya dalam menghadapi perubahan ini agak terjadi keterkejutan di dalam masyarakat. Tentu diperlukan kerjasama kita bersama, bahwa untuk membangun kota Neopolis harus ada perubahan, SDM ditingkatkan, kemudian oknum-oknum yang bermain, yang memanfaatkan situasi ini harus diberantas. Demikian presentasi studi kasus oleh saya tentang kota Neopolis menuju transparansi pelayanan publik. Saya Yose Elviranto, penyuluh pertanian Kabupaten Agam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.